Selamat pagi Bapak Ibu, saudara pendengar studio milik Kairos di rumah dan dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Kami ada di hari baru. Kewajiban sebagai orang percaya wajib untuk mengucap syukur, pujian dan penyembahan kepada Tuhan di hari baru sebelum memulai aktivitas hari ini. Karena itu yang masih tidur bangun sudah ya, dari tempat tidur. Ini hari siang sudah datang. Supaya siapkan hati, siapkan diri untuk beraktivitas hari ini. Tapi ikuti renungan pagi yang akan kami sampaikan lewat studio ini bagi kita semua, Bapak Ibu, supaya kita punya kekuatan baru, semangat baru di hari baru. Mari kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu akan kami baca dan dengar bersama sebagai kekuatan pegangan buat kami di hari ini. Karena itu berilah kami roh-Mu yang kudus supaya roh itu memberi semangat sukacita buat kami. Beri kekuatan baru menjalani aktivitas hari ini. Tanpa firman-Mu kami akan kehilangan arah dan kami tidak mampu untuk mempertahankan diri atau mengontrol diri dalam menghadapi berbagai masalah persoalan hidup di hari ini. Hanya bersama dengan Tuhan dan di dalam Engkau kami akan kuat dan bersemangat untuk melakukan segala aktivitas hidup hari ini. Bicaralah Tuhan, karena kami masing-masing sedia untuk dengar, sekalipun yang masih ada di atas tempat pembaringan, di tempat tidur, ataupun yang sudah ada di ruang tamu atau dalam kegiatan pagi di rumah. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara pendengar, diangkat dari Mazmur pasal 5. Perjanjian Lama, Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ya. Kitab Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 13 yang berperikop doa pagi, doa pada pagi hari. Doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Ayat 2, berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Ayat 3, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Ayat 4, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Ayat 5, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku. Ratakanlah jalanmu di depanku. Ayat 10, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Ayat 11, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri.
Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Ayat 12, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ayat 13 terakhir, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikian firman Tuhan, bacaan firman Tuhan Mazmur 5 ayat 1 sampai dengan 13 yang menjadi petunjuk pegangan buat kita semua di hari baru ini, di pagi ini, hari Kamis tanggal 7 Mei. Berbahagia bagi Bapak Ibu nanti setelah mendengar dan berusaha mulai mencoba melakukannya apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini dari kebenaran firman Tuhan Mazmur 5 ayat 1 sampai 13 ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ayat 4 itu jadi nats. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan akan menunggu-nunggu. Bapak Ibu Saudara, Daud, kita semua kenal siapa Daud. Daud itu anak Isai. Dia raja Israel. Tapi sebelum jadi raja, dia seorang penggembala. Ya, anak kecil terlaku, kasih tinggal di padang, jaga-jaga gembala, jaga-jaga ternak milik Bapak Isai. Dia adalah pribadi yang memiliki rasa haus dan lapar akan perkara-perkara rohani. Ia begitu dekat dengan Tuhan dan selalu mencari hadirat-Nya di sepanjang hidupnya. Tak pernah luntur hubungannya dengan Tuhan, karena dia tahu tanpa Tuhan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan dia tidak bisa beraktivitas. Tanpa Tuhan dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Itu Daud. Daud setiap memulai harinya selalu dengan mencari Tuhan dan mengatur persembahan bagi Tuhan. Itu ayat nats tadi, ayat 4 itu. Mengatur persembahan berarti berbicara tentang pujian dan penyembahan kepada Tuhan sebagai cara untuk mengundang hadirat Tuhan turun melawat dan memenuhi kehidupannya. Daud juga berkata pada ayat 22, pasal 22 ayat 4 demikian. Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya Tuhan sangat disenangkan, harus. Ya, Tuhan itu harus disenangkan dengan pujian umatnya. Ya. Bapak Ibu, kita semua harus senangkan Tuhan. Hal yang biasa dilakukan Daud adalah memulai hari baru dengan membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan, berbicara kepadanya dan mendengarkan Tuhan. Itu berarti berdoa, memuji-muji Tuhan, bernyanyi, membaca firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Nah, itu Daud. Nah, pertanyaan bagi kita, pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, apa yang menjadi kebiasaan saudara, menjadi kebiasaan Bapak, Ibu
kita semua, juga anak-anak. Ini saya mau tanya tantang buat Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi kebiasaan kita saat memulai hari baru seperti hari ini? Kita perhatikan ayat 2, 3 dan 4. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggumu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud melakukan ini terus menerus, bukan hari ini, tidak, nanti besok atau nanti sudah, tapi terus menerus setiap hari baru. Sebab Daud tahu, dia tahu kekuatan, kesehatan, perlindungan diberikannya dengan cuma-cuma tanpa meminta bayaran atau hitung-hitungan. Bukan cuma asal bilang ada pelindung, bukan asal katakan ada iman, saya punya iman, saya percaya Tuhan akan melindungi kami. Ya, tapi ya, buktikan iman itu seperti apa. Ya. Terus tunjukkan perlindungan Tuhan itu seperti apa. Kalau kita tidak setia melakukan perkara-perkara dengan Tuhan, bagaimana saya mau katakan saya punya iman, ada pelindung dan sebagainya. Namun pada kenyataannya ada banyak orang yang biasa bangun pagi langsung duduk santai ditemani secangkir kopi atau teh atau apa itu minuman yang sekarang minuman instan itu. Ya, teh pucuk atau wine apa itu? Yang kopi yang campur dengan susu. Yang gampang-gampang tinggal buka isi, gak usah capek-capek masak air di kompor. Itu yang gampang. Atau sebatang rokok, ini bapak-bapak ini. Karena duduk berdoa, panggil istri anak bangun berdoa, duduk bakar pasang rokok. Atau yang makan pinang, ya saya juga makan pinang. Tapi kewajiban sebelum makan pinang itu sembahyang dulu. Sebatang rokok atau handphone, ada yang duduk pegang HP, bangun pagi langsung pegang HP, ya handphone. Atau ibu-ibu bangun pagi ribut kayak orang kerasukan. Ya. Mulai ribut sini sana, bukan duduk berdoa dulu. Ya. Menyanyi puji Tuhan. Atau beribadah sebagai keluarga. Tidak sedikit orang yang bangun pagi langsung terperangkap dengan kesibukan. Yang kunjung habisnya. Yang tak kunjung habisnya sepanjang malam. Dan sampai pagi hari terus disibukkan dengan tugas-tugas tersebut. Sampai-sampai tak punya waktu untuk berdoa. Atau ajak keluarga beribadah bersama. Berbahagia Bapak Ibu Saudara yang pagi ini ada duduk ibadah. Ya, atau sudah dari tadi dari jam 5 pagi. Kita seringkali berpikir bahwa langkah terbaik memulai hari baru adalah bangun pagi-pagi sekali dan cepat bekerja, semuanya pasti akan beres. Siapa yang bilang? Padahal itu adalah salah, tidak benar. Jika kita sadar dan punya iman yang benar. Lihat janji di Ratapan 3 ayat 22-23 itu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini penulis Ratapan ini benar-benar dia merasakan sentuhan, jamahan, kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan selalu hadir dalam kehidupannya. Ini penulis Ratapan. Ya, siapa itu penulis Ratapan? Salomo. Itu berarti kita harus ingat bahwa kekuatan dan kemampuan kita sangat terbatas. Kita tidak tahu apa yang terjadi satu langkah di depan kita. Kita tidak tahu hari ini apa yang terjadi.
Kita tidak tahu apa yang terjadi hari itu juga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita mencari Tuhan terlebih dahulu, ya, sebelum melakukan segala sesuatu. Jadi bangun pagi kita cari Tuhan dulu. Kita duduk berdoa, ya, lipat tangan, tutup mata. Mau sendiri kah? Satu keluarga kah? Ya, atau Bapak dengan Mama kah? Bapak sekaligus sebagai imam keluarga. Ini ingat buat Bapak dan teman-teman. Harus jadi pemeran utama keluarga dalam menghadirkan hadirat Tuhan di dalam rumah tangga. Ibu punya peran ganda menopang peran Bapak. Anak-anak harus taati dan lakukan setiap petunjuk dan ajakan yang baik secara bersama sebagai satu keluarga Tuhan atau keluarga Allah. Satu kalimat bijak saya mau bilang bahwa permulaan yang baik merupakan separuh dari pekerjaan itu sendiri. Permulaan yang baik merupakan separuh dari pekerjaan itu sendiri, atau awal yang baik akan selalu baik, awal yang salah akan selalu salah, dan kita tidak akan menemukan apa yang benar. Jadi semua nanti akan gagal terus, tidak beres. Siapa yang bilang mau beres? Kita jalan sendiri, tidak pakai tidak andalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati selalu di hari baru ini. Permulaan yang baik sebelum memulai hari adalah mencari Tuhan, bersekutu dengannya, hadirkan hadiratnya, dan mempertajam pendengaran akan suara Tuhan. Ya, setiap pagi yang mempertajam pendengaran untuk mendengar seperti seorang murid, kata Yesaya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sangat membutuhkan tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam menjalani hari yang baru. Apalagi dengan ancaman COVID-19 ini, kita harus melibatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara harus libatkan Tuhan di setiap rencana dan tindakan kita. Apapun petunjuk, aturan itu ikuti sambil berdoa dan berjaga-jaga. Berdoalah dan berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, ingat peristiwa Getsemani. Ya Bapak Ibu, ingat peristiwa Getsemani, bagaimana Tuhan suruh murid-murid itu tunggu, duduk, tunggu, berdoa, ya, bukan tidur, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan ketika masalah datang, ketika waktu yang tidak disangka-sangka itu tiba. Bila Tuhan yang beserta kita Bapak Ibu, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Kalau kita tidak libatkan Tuhan, urus sendiri sudah. Atur perkara sendiri, urus. Kalau kita libatkan Tuhan, kita ada di dalam Tuhan bersama, panggil Tuhan, hadirkan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, pasti semuanya aman. Ya, semua aman-aman, baik-baik saja. Jadi ayat 13 itu firman Tuhan sudah bilang, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi jangan cuma asal bilang, oh ada pelindung. Loh, pelindung tapi mana buktinya? Ya. Jangan asal berkata ada pelindung, punya pelindung. Tuhan itu pelindung tapi tidak tahu berdoa, tidak tahu beribadah, tidak tahu menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan asal berkata Tuhan duduk di atas puji-pujian, tapi mana pujianmu? Ya, kita harus berikan kontribusi yang benar bagi Tuhan dalam hidup ini. Karena segala sesuatu Tuhan sediakan secara cuma-cuma. Ratapan 2, ratapan 3 tadi. Kita tidak buat apa-apa. Tuhan menyediakan berkat sebelum kita bangun pagi menyambut hari baru. Tuhan sudah taruh berkat buat kita hari ini. Nah, berkat itu bukan cuma-cuma kita pakai, tapi kita harus berterima kasih, bersyukur kepadanya, supaya
kita jadi orang-orang yang benar, orang-orang yang bebas, dan orang-orang yang benar dihormati, dihargai Tuhan sendiri bagi kita sebagai anak-anak yang hebat. Ya, keluarga Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, harapan kami kepada Bapak Ibu, kiranya apa yang disampaikan firman Tuhan pagi ini dari doa pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Daud, karena Daud melakukan sendiri. Daud tidak asal bicara. Dan apapun yang kita ucapkan, yang kita perkatakan, itu harus benar-benar kita wujudkan. Bukan cuma asal ngomong, bukan cuma asal bicara, tapi kita harus buktikan, nyatakan itu dalam perilaku, sikap, tindakan kita, supaya mendapatkan atau meneruskan status kita sebagai murid Tuhan itu bukan cuma asal jadi murid, tetapi kita jadi saksi buat Tuhan, karena apa yang kita lakukan kita sampaikan, kita tunjukkan juga, nyatakan juga bagi orang lain, bagi sesama, supaya misi gereja itu benar-benar kita lakukan, bersecukup bersaksi dan melayani itu benar-benar kita wujud nyatakan dalam kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai warga gereja di atas tanah ini, supaya COVID-19 itu tidak menjadi tantangan, tidak menjadi ancaman, ya, tidak jadi ancaman, tetapi kita harus sanggup, mampu untuk menghindari diri serta menolaknya dengan iman dan percaya kita sungguh kepada Tuhan yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus yang bangkit dan hidup. Kiranya Roh Kudus menolong Bapak Ibu Saudara dengan kebenaran firman di pagi hari ini. Siapkan hati untuk kita menghampiri takhta Tuhan. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu. Firman-Mu mau mengajari kami supaya kami lakukan dengan benar seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Daud tidak asal menulis ini di dalam kitab ini tentang doa pada pagi hari. Daud menulis karena Daud melakukannya dengan setia, dengan rajin, dengan taat setiap hari. Sebelum memulai aktivitas, memulai pekerjaan, dia selalu menghampiri Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan di dalam kehidupannya, dengan bernyanyi, memuji Tuhan, dengan berdoa, mendengarkan sabda kebenaran firman. Supaya itu jadi kekuatan dan pegangan baginya dalam menjalani kehidupan. Dia memulai hal ini sebelum dia menjadi seorang pemimpin besar, menjadi seorang raja yang berkuasa. Dia sudah melakukannya dari dalam rumah tangga, keluarga, dari rumah keluarga Isai. Karena petunjuk-petunjuk benar baik yang telah diterapkan, dilakukan oleh Isai sebagai orang tua, sebagai bapa di dalam keluarga bagi anak-anaknya. Dan Daud mengikuti ajaran-ajaran. Dan sampai pada saat dia menjadi seorang pemimpin, dia menjadi seorang raja besar, raja yang hebat di Israel, dia terus melakukannya. Dia tidak mengandalkan kemanusiaan atau kekuatannya sendiri. Dia tidak merasa bahwa dia hebat, dia gagah, dia perkasa. Tapi dia tahu bahwa dia sesungguhnya kecil di mata Tuhan. Dia tidak ada apa-apanya. Dia seperti ulat di bawah telapak kaki Tuhan. Itulah yang dia lakukan, sehingga dia mengajak kepada kita semua untuk berdoa, memuji Tuhan di pagi hari ini, menghadirkan Tuhan dan hadirkan hadirat-Nya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan berfirman bagi kita dan kita harus menurutinya. Itu sebab Tuhan, terima kasih pagi hari ini firman-Mu telah kami dengar bersama, hamba telah sampaikan untuk semua Bapak Ibu Saudara, warga jemaat GKI secara khusus, tapi juga semua pendengar dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik yang ada di Jemaat Martin Luther, Jemaat Harapan, Jemaat Marampa, Jemaat Getsemani Koteraja, Jemaat Moses Kali Acai,
sampai di mana suara studio mini Kairos ini dapat didengar. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kami bersyukur kalau Tuhan melindungi, Tuhan menyertai kami sepanjang malam. Sampai pagi hari ini kami masih sehat, kami masih kuat, sekalipun masih ada orang-orang saudara kami, kekasih kami yang terbaring karena sakit penderitaan yang mereka alami, entah baik di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan tolong dan lihat jamah mereka supaya mereka pulih dan mereka sehat, mereka sembuh dan kuat. Karena Tuhan selalu melihat hati mereka. Tuhan selalu mau mendengarkan apa kata mereka, seperti kata pemazmur tadi, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Pagarilah setiap anak-anak-Mu dengan perisai Tuhan sendiri, supaya mereka aman dan terlindung di hari baru. Tapi firman tadi Tuhan biarkan menjadi pegangan, kekuatan, nasihat berharga bagi setiap kami yang telah mengikutinya di pagi hari ini. Berbahagia Bapak Ibu Saudara yang telah mendengar, mengikuti kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat hari baru. Tetap kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Jaga lindungi kami Tuhan seperti biji mata-Mu sendiri, supaya kami jalani kehidupan di hari ini dengan berbagai aktivitas itu tanpa takut dan ragu. Kami tidak boleh ragu, kami tidak boleh takut, kami tidak boleh putus asa. Apapun tantangan, cobaan dan ujian, apapun persoalan yang kami hadapi, persoalan di dalam rumah tangga, persoalan pribadi dengan orang lain, ataupun persoalan-persoalan besar, masalah besar yang kami hadapi, Tuhan tidak boleh membuat kami harus takut dan khawatir ataupun putus asa. Karena kami punya Yesus yang hebat, yang bangkit, Yesus yang luar biasa. Ya, percuma ya lagu kita menyanyi Yesus itu luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk pujian-Mu, memberi kekuatan dan semangat untuk kami selalu harus beribadah dan berdoa kepada Tuhan, mempersembahkan apa yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di surga, jaga semua anak-anak Tuhan, keluarga Allah yang ada di jemaat, yang ada mendengarkan, mengikuti siaran studio Kairos ini, supaya mereka kuat. Singkirkan segala bentuk kuasa, kekuatan apapun yang sebenarnya itu adalah alat-alat setan, alat-alat iblis yang hanya merancang untuk menghancurkan iman orang percaya, menghancurkan iman anak-anak Tuhan, iman umat Tuhan, dan memisahkan hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu hanya upaya iblis. Kami tolak, kami putuskan, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus yang penuh kuasa, dan kami hanya mau menghadirkan damai sejahtera dari Tuhan lewat Roh. Roh itu memberi kekuatan dan semangat. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi. Berdoa untuk Bapak Ibu Saudara kekasih yang ada dalam penderitaan sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan sentuh, berikan sentuhan yang penuh kasih, supaya mereka merasakan kehangatan yang sungguh dari Tuhan sendiri, dan mendapatkan pemulihan dan